Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKP Jambi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kau masih perbolehkan kami untuk mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu yang menuntun kami di perjalanan kehidupan kami, supaya semuanya berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan untuk kita pada pagi hari ini Sabtu 30 Agustus 2025 tertulis dalam kitab Yesaya pasal 8 ayat 17. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, orang bijak berkata, hidup adalah pilihan. Dengan perkataan ini kita melihat bahwa dalam kehidupan ini kita harus bersedia untuk memilih. Lalu apa yang harus kita pilih? Ada syair kor dalam bahasa Batak mengatakan pilit ma naduminggani asamangoluho muse dohot pinoparmu sugut. Pilihlah yang terbaik supaya engkau dan keturunanmu memperoleh kehidupan. Lalu bagaimana kalau ada banyak orang di sekitar kita yang memilih jalan kehancuran? Apakah kita akan mengikutinya? Orang Batak bilang, emena masak digagat ursa, ya ina masa baima niula. Mengikut arus atau merbulu suhar, turut melakukan hal yang salah. Namun Nabi Yesaya bukanlah seperti itu. Sekalipun di tengah-tengah bangsa Israel sudah banyak orang meninggalkan Allah. Mereka tidak mengenal Allah yang mengeluarkan nenek moyang mereka dari tanah perbudakan. Mereka telah berbalik dari Allah. Dan mereka menyembah berhala serta menindas orang-orang yang lemah. Itulah sebabnya Allah berkata, lembu mengenal pemiliknya, tapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Oleh karena kejahatan umat Israel, maka Allah menyembunyikan wajahnya kepada mereka yang disebut dalam nas ini sebagai kaum keturunan Yakub. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, sekalipun bangsa Israel hidup dalam kegelapan, namun Yesaya tidak mengikut arus. Sikap Yesaya ialah lebih baik hidup sendiri asalkan hidup bersama dengan Tuhan. Biarlah kita juga pada saat ini sekali lalu berpegang teguh kepada Allah di dalam iman yang benar. Sekalipun masih banyak ada orang di dunia ini yang belum atau tidak mau percaya dan tidak mau taat kepada Allah. Tetapi kita sebagai orang yang percaya selalulah berpengharapan kepada Tuhan dan merindukannya sepanjang perjalanan kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu. Ajar tolong kami Tuhan, supaya kami berpengharapan menanti-nantikan Engkau sepanjang perjalanan kehidupan kami. Apapun yang terjadi di sepanjang perjalanan kehidupan kami tetap mempercayakan hidup dan kehidupan kami ke tangan pengasihan-Mu.
Berkati jemaat-Mu Tuhan pada satu hari ini, dalam aktivitas, dalam pekerjaan mereka. Berkati mereka Tuhan di tengah-tengah keluarga. Berkati anak-anak jemaat-Mu. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada anak-anak jemaat-Mu Tuhan, dalam pendidikannya, mulai tingkat TK sampai perguruan tinggi. Engkau tetap memberikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan. Begitu juga kepada orang tua untuk sungguh-sungguh mengajar anak-anak yang Kau titipkan kepada mereka. Kami serahkan Tuhan, jemaat yang sedang sakit pada saat ini, dimanapun mereka berada. Kau sembuhkan mereka Tuhan, Engkau pulihkan mereka, Kau jamah tubuh mereka Tuhan, Engkau buang sakit penyakit dari tubuh mereka. Kau berikan Tuhan pengharapan kepada jemaat-Mu sedang berduka cita. Kau berikan penghiburan kepada mereka. Kau berikan anak kepada jemaat-Mu yang belum mendapat anak yang sudah lama menikah. Kau berikan Tuhan jodoh kepada anak-anak kami sudah cukup umur yang belum mendapat jodoh. Dan Engkau berikan pekerjaan. Kau berkati Tuhan para hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau di tengah-tengah gereja-Mu. Berikan hikmat kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam program kegiatan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Kami serahkan Tuhan kegiatan program ibadah di tengah-tengah gereja-Mu ini, supaya Engkau Tuhan yang hadir, dan semuanya itu Tuhan menambah iman percaya jemaat-Mu. Kami serahkan seluruh pimpinan gereja-Mu, seluruh pimpinan bangsa kami. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, Tuhan memberkati.